Halo Tribuners, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Jenderal Luis, jurnalis Tribun Ambon dalam acara Anda kesayangan ini yaitu Tribun Ambon Podcast Tribuners. Dan Tribuners dewasa ini lapangan pekerjaan sudah begitu sulit ya, apalagi dengan persaingan yang semakin ketat sehingga memaksa banyak anak muda untuk mereka membangun usaha, baik itu usaha kuliner, usaha fashion, usaha yang menggunakan mereka punya skill untuk menjual jasa ataupun usaha-usaha di dunia seni. Dan saat ini Tribuners, hmm, ada pula yang membuat kerajinan, bahkan yang sudah hadir di studio Tribun Ambon saat ini membuat kerajinan menggunakan barang-barang bekas untuk menjadi karya-karya yang sangat luar biasa dan sangat bernilai Tribuners. Dan hmm, di Kota Ambon ini kan ada banyak seniman dan yang hadir hari ini ialah owner dari Melanesian Gallery, Om Ferdinand Stephen Marcus yang biasanya akrab kita sapa Om Nando. Selamat sore Om Nando. Selamat sore Kak Jen. Gimana kabarnya Om? Puji Tuhan sehat. Siap. Nah Om ini bisa memperkenalkan diri dulu untuk Tribuners yang lagi menonton Om? Halo, nama saya Ferdinand Stefan Markus, biasa dipanggil Nando. Alamat saya tinggal di Latieri 1, saya owner dari Melanesian Gallery. Oke, baik. Dan Tribuners di depan di meja ini ada dua produk hasil karya dari Om Nando sendiri. Ini dibuat dari barang-barang bekas yang didesain sebagaimana caranya ya. Nanti baru kita jelaskan nanti lebih lanjut. Yang pastinya ini yang Anda lihat ini adalah miniatur dari barang bekas. Dan Om Nando mungkin bisa ceritakan dulu nih, ini latar belakang perjalanan sampai berdirinya Melanesian Gallery ini seperti apa sih? Oke, jadi awal mulanya saya membuat usaha ini sebenarnya tidak ada tujuan pribadi, tapi itu lebih kepada apa namanya motivasi. Saya punya keinginan untuk lebih bermanfaat. Jadi awal mulanya itu sebelumnya saya itu pernah di Bali. Saya kuliah di Bali, kerja di Bali juga, dan sempat merantau 13 tahun di Bali. Dan ketika saya sudah mulai merasa jenuh, merasa bosan dengan suasana kehidupan di Bali, saya merasa terpanggil. Jadi karena kehidupan di Bali yang glamor dengan notabene apa namanya identik dengan seks bebas, narkoba, tawuran, segala macam, saya timbul perasaan, timbul keinginan untuk lebih bermanfaat, lebih berguna. Makanya di situ saya mulai dengan ini awal saya mulai koreksi diri apa yang saya ini. Tapi kembali lagi waktu pas saya memulai itu tidak gampang dan saya harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya berdoa minta sebuah pekerjaan sehingga akhirnya saya dikasih sebuah pekerjaan itu, dan pekerjaan itu lama kelamaan dia berjalan terus, meningkat terus sampai akhirnya saya pulang ke Ambon untuk membuka sebuah lapangan pekerjaan. Tapi ya tidak semudah itu, ada halangan, ada tantangan. Akhirnya saya berdiri sendiri, saya membuka itu yang mulai dari nol. Itu sebenarnya tuh kuliah di Bali itu kuliah di mana Tom? Sebelumnya tuh saya kuliah di salah satu, waktu zaman saya kampus itu masih ini Kakak Jen, masih kampus. PPLP sama STEAM itu terbagi dua, yang STEAM buat S1, kalau yang PPLP itu untuk diploma. Saya masih di PPLP-nya, tapi sekarang kampus itu sudah berdiri jadi universitas. Nama universitasnya itu Dianapura di Bali. Jurusan yang saya tekuni di Bali itu F&B, lebih seputar ke masak, bartender sama waiter. Jadi soal makanan minuman lah. Oh, menarik nih. Nah, dari basic kuliahnya seperti itu, passionnya di situ kenapa nih berlari ke arah dunia seni seperti ini? Oke, saya dibilang tertarik sama itu, iya, saya suka sama pekerjaan itu, tapi saya ingin lebih. Tipe tipe saya lebih suka
bermanfaat buat banyak orang. Oke, kalau di kitchen, di masak, sekolah masak itu saya bisa bermanfaat buat banyak orang. Tapi saya mau lebih kepada keluarga, lebih kepada masyarakat umum, apalagi untuk daerah saya sendiri. Makanya saya memutuskan untuk tidak melanjutkan itu dan lebih fokus untuk ke dunia seni. Karena itu yang tadi saya bilang di awal, itu merupakan sebuah pertanggungjawaban terhadap hasil doa yang saya sudah sampaikan. Makanya saya bertanggung jawab untuk itu, untuk doa yang saya minta, saya bertanggung jawab dan sampai sejauh ini saya tekuni. Baik, tidak terlepas ya dari campur tangan Tuhan dalam Ya, kehidupan. pasti. Mendalami seni di Bali itu seperti apa sih? Jadi kalau bilang mendalami seni di Bali, untuk kategori seninya di Bali sendiri, Bali sudah tergolong high class, terlalu tinggi. Nah, saya semenjak di Bali hanya mengambil ilmu basic dalam dunia seni itu apa yang diperlukan. Makanya ketika saya pendalaman skill untuk dalam dunia seni itu di Bali, ya saya mengambil hal-hal yang diperlukan dalam dunia seni. Karena dalam dunia seni itu sebenarnya sederhana yang dibutuhkan itu, tapi susah untuk dilakukan. Makanya saya coba untuk mempelajari itu semua, saya memberlakukan itu terhadap diri saya sendiri. Makanya saya pulang ke Ambon, saya membuka usaha ini, menggeluti dunia seni ini, dan saya ingin bisa bermanfaat. Berarti tujuannya itu ya, jadi Ya, bermanfaat. bisa bermanfaat. Sejauh ini prestasi apa yang sudah didapat dari Melanesian Gallery ini, Om? Kalau dibilang prestasi dalam tanda kutip juara, bagi saya itu bukan sebuah prestasi. Prestasi, definisi prestasi dalam diri saya itu lebih kepada bermanfaat yang tadi yang saya bilang. Percuma saya punya juara tapi saya tidak bermanfaat. Saya tidak mengambil keuntungan. Jadi prestasi yang saya bilang saya mendapat pujian, saya mendapat pengakuan. Hidup saya bermanfaat. Lebih kepada itu. Oke, baik Om. Kita lebih lanjut mendalam soal produk-produk ini. Pertama sebelum memulai membuat produk ini kan butuh modal. Nah ini dari Om nih modalnya apa saja? Oke. Jadi untuk memulai usaha ini saya harus bilang itu usaha dari nol. Saya tidak punya uang sedikit pun untuk membangun usaha karena uang yang saya hasilkan di Bali itu semua habis. Jadi waktu pulang ke Bali itu kosong. Semua tabungan kosong, semua ini kosong. Jadi tidak ada ini. Tapi pas semenjak di Ambon, pas saya pertama sampai di Ambon, itu saya punya diskusi singkat sama adik saya. Diskusi singkat, kita sambil ngopi, sambil merokok, kita ngobrol santai. Terus saya bilang saya nggak punya duit. Tapi saya mau bangun usaha. Bingung dia dalam artian, apa sih kamu mau bikin apa ini? Nah, cuma kembali lagi, doa saya itu dijawab. Doa saya dijawab. Jadi saya mulai pas bikin itu dengan modal 50.000. 50.000 saja. 50.000. 50.000 pun itu dari pemberian adik saya itu. Adik saya itu dia tiba-tiba kasih 50.000 itu dengan catatan untuk beli rokok. Beli rokok, tapi karena saya mau membangun usaha saya, ya tidak mungkin dong dengan 50.000. Secara logika manusia 50.000 itu tidak cukup untuk membangun sebuah usaha. Apalagi dalam dunia seni. Itu membutuhkan modal yang banyak. Tapi di situ peran Tuhan terjadi. Dari 50.000 itu saya memutuskan untuk tidak membeli rokok. Tapi saya membeli lem tembak. Lem tembak. Ya. Ya. Dengan modal 50.000 itu saya membeli lem tembak. Dan bagaimana caranya saya mengoperasikan, menggunakan uang itu sehingga bisa menghasilkan uang lebih. Jadi 50.000 itu saya beli lem tembak. Terus barang yang saya bikin itu, produk yang saya bikin itu pertamanya lampu. Tapi sebelum lampu ada produk-produk sebelumnya yang sudah saya bikin. Tapi waktu mulai usaha itu produk pertama yang terjual itu lampu. Lampu pun itu saya bikin dari barang bekas. Menggunakan ember cat. Di situ saya membuat lampu dengan cuma modal lem tembak. Saya bikin sedemikian rupa sampai bisa hasil terjual itu, barangnya bisa terjual itu.
Nah, dari barang itu ada keluarga yang berminat itu sama itu barang, sama lampu. Saya jual dengan harga 150.000. Dan puji Tuhan 150.000 itu saya putar lagi. Jadi setiap dalam pembelian barang, pembuatan barang yang saya ini, itu uangnya diputar. Hasil dari penjualan itu saya putar untuk membeli bahan atau untuk membuatkan produk selanjutnya itu. Produk-produk apa saja yang dibuatnya, Om? Sejauh ini produk yang beta bikin itu lebih kepada lampu, lampu minimalis, itu semua murni dari barang bekas. Terus ada asbak juga, ada jam dinding juga, ada tempat HP, itu ada salah satunya juga yang beta punya koleksi pribadi yaitu miniatur. Miniatur. Ya, itu murni dari barang bekas dan dibuat juga tanpa cetakan. Dibuat tanpa cetakan, tanpa duplikat. Jadi kebiasaan beta untuk membuat sebuah miniatur itu ya beta bikin tanpa harus melihat Google atau YouTube. Jadi buat sehingga dia punya ciri khas, punya karakter. Makanya beta berani untuk memperkenalkan beta punya produk kepada halayak ramai, halayak umum, untuk masyarakat Ambon khususnya, dan apalagi untuk Indonesia. Makanya beta bikin sedemikian rupa walaupun dari barang bekas. Nah, Om bisa jelaskan ini ada dua produk yang ditampilkan di studio kita saat ini. Ini ada satu ini miniatur patung Patimura ya, Om. Ya, Nah, ini bisa dijelaskan dulu tentang miniatur ini. jadi Patimura ini dibilang sejarah pembuatannya ada, tapi ini merupakan salah satu bentuk kreasi yang berbeda dari beta punya miniatur yang sebelumnya. Karena sudah terlalu banyak miniatur dari barang bekas, beta coba untuk mempertinggi beta punya imajinasi dalam membuat seni rupa. Miniatur itu beta bikin dari lem tembak. Ini lem tembak Ya, lem fullnya nih. tembak. Jadi pembuatan miniatur ini kurang lebih dia memakan waktu 3 minggu. Wih, lama juga, Om. 3 3 minggu minggu, full ya dia. 3 minggu full, bukan hitungan dari pagi sampai sore, tapi 24 jam full. 24 jam Ya, full. cuma dalam pembuatan miniatur itu kan beta perlu jam istirahat sama jam makan. Tapi beta bisa rangkum 3 minggu karena beta sudah hitung dia punya jam Oh, pengerjaan. iya, iya. Jadi beta kalkulasi aja 3 minggu pembuatan itu murni 24 jam full. Itu memakan waktu 3 minggu dan dia punya bahan yang dipakai untuk membuat sebuah miniatur ini kira-kira 30 lebih lem tembak. 30 Ya, batang lem 30 tembak batang dia. lem tembak itu. Nah, setelah pembuatan itu beta butuh dia punya atribut-atribut contoh kayak parang dan salawaku. Itu juga dari barang bekas. Tapi diolah sedemikian rupa sampai membentuk hampir mirip dengan karakter asli. Jadi pembuatan miniatur ini juga dibuat bukan cuma sekadar asal buat, bukan cuma sekadar oh ya beta punya miniatur begini, tapi ini dibuat berdasarkan artikel. Sebelum membuat satu barang itu beta sudah memperdalam, beta sudah mencari tahu tentang dia punya sejarah, tentang miniatur itu. Nah, Patimura ini dibikin juga itu karena dilihat dari dia punya sejarah, dibuat karena pada saat itu katong belum hidup di zamannya Patimura, jadi katong hidup berdasarkan artikel dan sejarah. Makanya Patimura ini bisa jadi ya karena itu juga. Makanya itu salah satu bentuk hasil karya yang berbeda dari sebelumnya. Oke, Om. Di sini kan juga kelihatan detail-detailnya sampai di hal kecilnya. Apakah itu memang semuanya dipikirkan matang-matang gitu, Om? Ya, untuk pembuatan dia punya atribut itu semua dipikirkan matang. Dari bentuk dia punya badan. Patimura pada zaman dulu itu mereka tidak mengenal teknologi. Makanannya masih sehat jadi otomatis badannya kokoh, kekar. Nah, di situ beta buat sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah karakter Patimura menyerupai artikel sesuai dengan artikel yang beta bikin. Dan itu pun beta belajar di salah satu media sosial YouTube. Itu beta lihat dia punya konten yang tentang keluarganya Patimura di hari itu beta pelajari karakter muka orangnya, keluarganya seperti apa, dan dibuat dengan patung Patimura yang ada di Ambon, itu beta sesuaikan.
berdasarkan artikel itu. Dan di bagian belakang itu juga ada lambang kakehang. Kakek tuh bang. Ya, kakehang itu beta kurang tahu pasti dia punya arti sesungguhnya kakehang ini, tapi dia lebih menggambarkan suku Alifuru itu. Tapi untuk kakehang itu beta hanya cuma untuk memperlengkap ciri khas orang Maluku, Kota Ambon khususnya. Oke om, keren sih. Kalau yang ini apa nih om? Jadi kalau yang satu lagi ini itu miniatur yang terbuat dari barang bekas. Dari berbagai macam barang bekas yang beta kumpulkan, dari sampah-sampah yang dibuang sama masyarakat ya sudah beta kumpul, terus beta rangkai dia dalam satu miniatur itu dibentuk sedemikian rupa. Nah, barang yang digunakan dalam satu robot ini juga itu murni dari barang bekas dan bisa dilihat itu dari joran, Oh, alat yang pancing. dari jorannya. Ya, makanya itu dibentuk sampai membuat sebuah karakter figur, action figure yang betul-betul mempunyai ciri khas, belum ada di Google sama di YouTube. Kita bikin sedemikian rupa. Itu hanya menggunakan lem. Namanya apa nih om? Kalau Ada dibilang namanya? nama sebenarnya beta belum kasih nama untuk sebuah robot karena beta punya ini belum mendapatkan izin usaha. Jadi beta belum bisa untuk menerbitkan sebuah nama Oh, dalam oke satu baik. robot. Oke. Nah, untuk produk-produk yang om buat sendiri dipasarkannya kemana atau dijualnya kemana? Kalau misalnya dibilang produk yang beta bikin, sebenarnya tergantung. Untuk lampu, asbak dan itu beta masih pemasarannya itu masih dari mulut ke mulut dan itu masih seputar tetangga, keluarga dan kenalan-kenalan aja kerabat. Tapi kalau untuk koleksi miniatur Patimura dan miniatur robot itu sebenarnya marketnya itu lebih ke orang bule, ke luar negeri. Cuma dalam membangun usaha ini beta butuh waktu, butuh proses untuk sampai di tahap itu. Makanya sementara beta tetap berkarya, beta bikin beta punya action figure lebih banyak lagi, lebih banyak koleksi lagi untuk beta bisa penuhi beta punya galeri itu. Artinya tadi untuk memasarkannya masih dalam skala kecil kayak begitu ya, Bang? Ya, Nah, beta kembali lagi tadi yang Om jelaskan soal Om nih belajar seni menjadi seniman. Sebenarnya Om nih seniman apa bisnis nih Om? kalau dibilang seniman atau bisnis, beta lebih bangga disebut seniman. Seniman. Ya, seniman itu jujur. Kalau ada seniman yang nggak jujur, bukan seniman namanya. Itu penikmat seni. Seni ada jiwa seni, ada penikmat seni. Beta lebih bangga dipanggil seniman. Kalau pebisnis, ya ada tujuan pribadi di dalamnya. Ada punya tujuan khusus untuk meraih uang. Tapi seniman itu dia kerjanya tulus. Makanya kalau ditanya, beta lebih suka dipanggil seniman. Lebih dikenal, Nando itu siapa? Nando itu seniman. Beta seniman. Kira-kira begitu. Siap Om. Keren sih, artinya tetap memegang teguh idealisnya meskipun ya. Tapi memang ini untuk ke apa nilai harganya bagaimana Om? Kalau orang kan menilainya, wah, biasanya kalau di Amun ya Om ya, oh ini ya bagus sih bagus, tapi untuk memberikan harga kepada sebuah karya seni itu masih kurang. Nah, Ya. bagaimana tanggapan Om soal itu? Itu salah satu hambatan, itu salah satu tantangan ketika kita mau memasarkan, kita mau menjual produk yang kita bikin kepada masyarakat khususnya Kota Ambon. Orang Ambon belum terlalu untuk menghargai seni. Makanya ketika untuk menjual satu produk berupa miniatur ini agak kerepotan. Salah satu tantangan, tapi beta berusaha untuk mencari solusi. Beta berusaha untuk mencari solusi untuk satu produk beta harus bisa jual. Makanya beta pakai patokan. Pakai patokannya itu ya contoh aja kalau misalnya tukang bangunan, dia dipekerjakan satu hari, dia dibayar 100.000 minimal. Untuk pagi sampai sore jam kerja. Sementara beta punya satu hari full. Ya kalau lama pengerjaan ya satu miniatur paling cepat 1 minggu.
pembuatan paling lama itu ada 5 minggu. Tapi yang ini Patimura 3 minggu pembuatan, sementara yang ini 2 minggu. Jadi ada patokan khusus. Tapi sebenarnya harga yang harus dibayar oleh pembeli atau peminat dari miniatur ini sebenarnya di atas. Cuma karena permasalahannya orang Ambon itu belum terlalu menghargai seni itu sendiri. Mereka berpikir, ini cuma dari barang bekas, ini cuma lem-lem, ini cuma gitu. Tapi di luar negeri, orang bule itu dong lebih menghargai seni. Dong lebih menghargai hasil karya orang, apalagi handmade. Ini dibuat dengan hati, ini bukan dibuat berdasarkan cetakan terus diperbanyak. Ini dibuat limited edition, satu buah aja. Jadi satu action figure, satu buah. Satu action figure, satu buah kayak gitu. Jadi tidak diperbanyak. Tapi ada juga kalau misalnya mau diperbanyak untuk menghasilkan income pribadi, silakan. Tapi beta punya karakter, beta punya cara, menjual beda. Ketika katong mau bersaing dengan toko atau dengan orang luar, katong harus punya karakter. Harus punya ciri khas. Bukan jual mahal, bukan. Tapi kita mempertahankan harga. Ada positif sama negatifnya ketika kita mempertahankan harga. Karena kalau kita jual karena butuh uang, nanti masyarakat umum itu dong tidak menghargai seni. Dan itu berdampak kepada orang-orang yang di bawah, yang punya usaha masih kecil, terus dong waktu menjual barang ya, itu cuma murah gitu. Karena pemahaman orang Ambon itu masih kolot. Pemahaman orang Ambon itu masih tergolong kuno. Mereka berpikir ya kayak tadi, ini cuma barang-barang biasa, ini cuma barang itu. Jadi tugasnya beta di situ yaitu beta memperkenalkan beta punya produk. Apa yang beta unggulkan dari beta punya produk? Ya kualitas. Beta berani menjamin ini barang beta bikin sendiri. Tanpa ada tiru dari manapun, dari orang siapa, bikin pun itu butuh ide, butuh kesabaran. Dan ketika sampai di masyarakat umum dinilainya kayak begitu, ya sudahlah, sapu dada aja. Jadi sudah kayak sapu dada, ya sudahlah, yang penting beta tetap berkarya, tetap motivasi. Selain masalah nilai dari produk, tantangan-tantangan apa sih yang biasanya dialami, yang sudah dilewati dalam membangun usaha ini, dalam menekuni seni rupa ini? Kemudian apa yang Om lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Tantangan untuk membuat sebuah usaha ini, untuk membangun usaha ini, kalau mau disebutkan satu persatu terlalu banyak. Bebas Om, silakan. Paling banyak. Tapi beta fokus kepada yang intinya saja, yang garis besarnya. Tantangan ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Untuk membangun sebuah usaha ini butuh pengorbanan nama baik. Apalagi notabene beta sudah menikah, beta sudah harus bertanggung jawab sama rumah tangga. Beta kepala rumah tangga, itu salah satu pengorbanan, itu salah satu tantangan buat beta. Ketika beta bikin ini barang, beta harus punya target untuk menghasilkan. Tapi kembali lagi, beta sudah serahkan itu sama yang di atas, sama Tuhan. Beta sudah serahkan segala sesuatunya. Beta tetap berkarya, beta tetap fokus untuk bikin ini sebuah karya ini. Masalah rezeki, masalah itu nanti Tuhan atur. Itu masalah yang intern, masalah dari dalam. Terus masalah yang dari dalam satu lagi, yaitu dia omongan keluarga. Ada juga ya? Ya, omongan keluarga itu yang sangat menyakitkan. Itu merupakan bukan tantangan lagi, itu merupakan sebuah pukulan telak. Ketika kamu dihargai dengan seakan-akan tidak berbuat apa-apa. Itu merupakan tantangan yang paling terbesar untuk beta. Lebih besar, lebih berat tantangan dari dalam daripada luar. Tapi tantangan dari luar juga itu lumayan menyakitkan. Tidak kalah keras juga itu. Nah, tantangan dari luar ya kepada itu merubah pola pikir masyarakat tentang menghargai seni. 1. Terus peran pemerintah di dalamnya juga. 2. Dan yang ketiga itu kurang adanya support
Orang Ambon biasanya bilang, iya beta dukung, beta support dia, tapi tidak ada tindak lanjut. Actionnya tidak Actionnya ada. tidak ada. Padahal sederhana, cukup ceritakan, cukup bantu posting atau misalnya kayak bantu ceritakan lah, ada yang ini saling bantu aja lah. Intinya kayak begitu. Jadi beta manfaatkan beta punya tantangan hambatan itu sebagai beta punya jurus atau beta punya motivasi. Karena ketika orang besar dia mau lahir, dia bukan lahir dari air yang teduh, dia lahir dari ombak. Ketika nakoda, dia diuji, dia punya ini dari ombak yang terjal, bukan air yang teduh. Siap Om. Kan ada lagu tuh, lagu daerah nenek moyangku seorang pelaut. Yoi, Ya Om, kita lanjut. Hmm, mungkin Om bisa langsung sampaikan ini kan lagi live juga mungkin ada keluarga saudara yang sementara menonton. Siapa saja sih Om yang paling berperan dalam Om membangun ide usaha ini? kalau dibilang siapa saja yang apa namanya berpengaruh terhadap beta punya usaha, sebenarnya dari awal sengaja dari awal karena uh, pemahaman itu sendiri, pemahaman mereka ya, kamu bikin itu buat apa, kamu bisa jual itu apa yang kamu bikin kayak gitu. Jadi dibilang dari awal sebenarnya tidak ada, karena beta dikuatkan sama Tuhan bukan sama manusia. Nah tapi waktu untuk membangun beta punya Melanesian Gallery ini, itu ada orang-orang yang berperan di dalamnya, ada orang-orang berperan di dalamnya, dan lebih membekas itu pada saat yang beta jatuh-jatuhnya itu, mulai awal membangun itu yang tadi beta sebutkan pertama tadi, itu beta dikasih uang 50.000, itu sama beta punya adik laki-laki namanya Agon. Nah Bisa say hi mungkin Om ada laki-laki dan nonton kah? terima kasih. Beta cuma bisa bilang dangke, karena tanpa dia beta berpikir sangat ada orang yang support beta, walaupun niatnya tuh dia apa namanya untuk beli rokok, tapi sangat ada orang yang bantu, sangat ada orang yang bantu, dia yang bantu. Jadi dia tuh setiap bulan dia sisihkan 100.000, sisihkan 100.000 tanpa sepengetahuan istrinya, cuma untuk beli rokok. Makanya ketika membangun itu beta pada saat itu beta belum menikah, beta belum punya istri, beta masih single. Nah orang yang support beta dalam hal keuangan itu dia, walaupun dia niatnya lain. Makanya ketika ditanya orang pertama, keluarga yang paling support dia, karena dia kasih dalam bentuk uang walaupun cuma 50.000, dia support dan itu berkarya. Dan lewat dia juga beta punya relasi, lewat dia juga beta punya relasi, punya kenalan, punya barangnya terjual juga dari hasilnya dia punya relasi itu, dari tempat kerjanya dia juga. Makanya pas semenjak dia mulai support itu banyak pihak yang support. Salah satunya juga beta punya istri yang meninggalkan dia punya pekerjaan cuma untuk mensupport dia punya pekerjaan suami. Jadi peran istri di situ sangat membantu beta punya pekerjaan ini. Tidak terlepas dari beta punya mama juga yang selalu dukung, yang selalu support, baik dalam bentuk doa atau maupun moral, selalu bantu beta, kasih semangat. Aduh, Agak berat ya kalau bicara soal mama ya. berat, berat. Banyak, banyak, banyak sekali orang yang paling support beta. Sampai sejauh ini juga beta punya kenalan, punya relasi orang-orang yang support tanpa beta harus uh, bayar, harus kasih keluar duit. Banyak yang support beta punya teman-teman di sekitar rumah, ada punya kenalan yang
awalnya dari teman SMA, kenal satu, habis satu, akhirnya ketemu membentuk sebuah komunitas. Dan itu komunitas itu baru berdiri. Tanpa ada ancang-ancang atau ada perencanaan untuk membentuk sebuah komunitas. Tapi komunitas itu terbentuk sendiri. Oke Om, suka dukanya apa sih selama menjalankan usaha ini? Suka dukanya, beta yang mau terlalu meliput untuk dukanya. Dukanya beta anggap aja itu suka. Sukanya apa? Karena sukanya itu beta dikenal. Beta dikenal banyak orang, dapat pujian, sudah pasti bisa bermanfaat. Walaupun sampai sejauh ini belum terlalu banyak. Beta pingin lebih untuk bisa bermanfaat. Beta pingin lebih untuk apa namanya berguna lah. Setidaknya ada sesuatu yang di beta tinggalkan. Karena beta punya moto sederhana sebenarnya. Punya keinginan pribadi itu lebih besar daripada beta punya duka-dukanya itu. Beta pingin tinggalkan sesuatu untuk katong punya keturunan selanjutnya ini. Apa yang katong bisa tinggalkan. Makanya beta paling berharap support dari teman-teman dong semua, dari khususnya masyarakat Kota Ambon juga, untuk katong saling support, saling dukung dalam apa namanya dunia seni ini, khususnya seni rupa, khususnya untuk pengolahan daur ulang barang bekas. Itu paling dukanya. Mungkin dukanya itu beta ambil satunya saja, dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Pernah ya seperti itu? Oh, sering. Pernah kan berarti kategorinya satu kali. Berarti kalau misalnya di atas satu kali sering. Sering. Itu agak menyakitkan sebenarnya, tapi ya sudahlah, biarkan itu jadi urusannya mereka, beta tetap fokus. Oke, baik Om. Nah, kita berbicara membangun sebuah usaha, bagi ini kan kategori UMKM ya Om. Nah, sejauh ini membangun usaha ini, bagaimana sih peran pemerintah dalam pekerjaan Om? Peran pemerintah sejauh ini ya, berarti sampai saat ini menurut beta masih kurang. Karena apa? Perlu usaha lebih. Karena beta di sini, beta berbicara, beta mengalami sendiri bagaimana pemerintah memanfaatkan beta punya hasil karya, beta punya tenaga, beta punya pikiran yang beta ini dalam beta punya suatu miniatur atau barang hasil produk ini, dong memanfaatkan beta punya hasil karya untuk ajang pencarian uang, untuk menghasilkan income pribadi. Dan di situ bikin beta trauma, kecewa untuk pemerintah kota maupun provinsi. Dan itu beta mengalami sendiri. Jadi beta berbicara seperti ini bukan beta dengar dari orang, tapi awalnya beta pernah dengar juga. Tapi akhirnya beta yang percaya dan beta mengalami sendiri. Dan itu sakit sekali. Makanya mungkin pemerintah bisa lebih peduli untuk apa namanya, ya setidaknya tidak usah, kalau yang bisa bantu jangan bikin susah, intinya itu aja. Jadi pemerintah ya dia punya tugas apa ya bikin, kalau yang bikin ya sudah. Oke Om, kalau misalnya nih suatu waktu ini andai kata ya, Om diberi kekuasaan, diberi kewenangan, diberi anggaran gitulah, untuk bagaimana mengelola seniman di Kota Ambon atau di Maluku, apa yang akan Om buat? Tadi Kakak Jen bilang kalau Atau berarti berandai-andai. masih berandai-andai. Berarti beta juga tidak bisa menyampaikan untuk beta punya visi misi itu.
karena masih berandai-andai. Tapi oke lah, kita masuk dalam kata kalau itu. Sebenarnya paling sederhana ketika dibilang kamu diberikan kekuasaan, kamu diberikan hak atau misalnya jabatan untuk mengelola itu, ya sudah pasti beta bisa jawab yang baik-baik saja untuk mendapatkan sebuah jabatan itu. Tapi kembali lagi itu dilihat dari pemimpinnya. Itu dilihat dari karakter orang itu tersebut. Ketika kamu bikin sesuatu untuk masyarakat umum, itu bisa dilihat sejauh ini perjuanganmu apa. Itu nanti dilihat lagi. Nah, ditanya kalau yang tadi, ya beta bakal jawab. Kasih beta jabatan, baru bisa lihat beta punya hasil. Tapi ketika berbicara kalau, ya sudah, beta juga bisa bilang kalau. Intinya kan, apa sih yang mau dihargai itu apa? Ketika kamu pingin dihargai sama orang, pingin dikasih jabatan, apa yang kamu capai? Kan di sini butuh karya, prestasi. Sudah punya nih, Ya, prestasinya sudah ada. ya tinggal Tuhan yang menentukan aja. Soalnya kalau misalnya kita berharap kepada manusia agak susah. Berharap kepada manusia ujung-ujungnya kecewa. Tapi beta kembali lagi, beta serahkan beta punya segala sesuatunya itu, baik produk dia terjual atau tidak, dihargai atau tidak dihargai, beta tetap berkarya. Untuk masalah rezeki Tuhan sudah atur. Tuhan tidak pernah menempatkan salah rezeki. Rezekinya kakak Jen, ya sudah di situ. Dia tidak pernah salah posisi, salah waktu, sempurna. Makanya beta punya rezeki Tuhan suatur. Jadi ketika beta kembali lagi ke Tuhan, ya sudah beta ikhlas. Tuhan bilang, Nando rezekimu cuma segini. Ya sudah, terus mau marah? Atau mau apa? Mau komplain? Enggak. Beta tetap fokus berkarya. Selama itu beta bermanfaat buat banyak orang, beta akan tetap berkarya. Beta tidak peduli entah itu nanti pemerintah mau support atau tidak, beta akan tetap berkarya. Beta akan tetap push, beta akan tetap motivasi. Katong punya keturunan di bawah-bawah nih. Ada adik-adik dong yang sibuk dalam dunia seni, untuk UMKM, untuk pelaku seninya. Beta akan berusaha support sebaik mungkin. Walaupun itu tidak dalam bentuk dana uang, atau tapi beta bisa support dalam bentuk moral, ataupun ide-ide atau inovasi. Supaya dong itu bisa tahan banting. Karena untuk jadi seniman itu, yang dibutuhkan itu paling banyak. Tapi banyaknya itu yang sederhana-sederhana. Yang dibutuhkan itu sebenarnya dia punya hal yang paling pertama, karakter. Karakter dari seorang pemimpin, dia harus coba. Dalam karakter itu ada attitude. Ada attitude, ada kesabaran, ada apa namanya lagi tuh, kreatif. Itu semua bisa didapat ketika ketong balik lagi yang di awal itu. Kalau ketong serahkan ketong punya segala sesuatunya kepada Tuhan, nanti Tuhan yang berperkara. Ide-ide itu semua dari orang tua di atas, bukan dari manusianya. Ketong bisa bangganya bilang, ini beta punya ide. No, itu dari atas. Jadi ketika dikasih sesuatu sama Tuhan, berusahalah untuk bertanggung jawab sebaik mungkin. Yang kayak tadi beta punya moto, besok beta mati. Besok beta mati, beta dikasih tahu besok akan mati. Hari ini beta bikin apa? Setidaknya beta bisa mempertanggungjawabkan untuk Tuhan. Tuhan, kemarin beta bantu orang ini, walaupun sedikit. Setidaknya beta ada bikin hari ini, bikin bayar hari ini. Beta ada motivasi orang hari ini. Beta sing tipu orang. Intinya gitu aja, supaya untuk meningkatkan katong punya kedekatan dengan Tuhan, ya katong cuma cukup rubah katong punya pola pikir, punya mindset. Katong punya kepentingan pribadi itu kasih tinggal dia di belakang, supaya betul-betul ini kerja bareng, ya bisa bermanfaat buat banyak orang, yaitu. Masalah nanti ada hambatan, tantangan dari pemerintah, dari masyarakat, dari luar lah. Kita bisa antisipasi itu. Nah, itu dibutuhkan dalam sebuah karakter seorang pemimpin itu harus ada. Itu karakter seorang pemimpin itu diuji. Dia harus punya attitude, pembawaan yang baik, yang sopan tapi tegas. Harus berani katakan tidak untuk yang salah. Karena kalau saya berani, percuma. Karena sekarang
zamannya agak sedikit bertabrakan lah teknologi, semua dipengaruhi, semua apa-apa butuh duit. Jadi notabene cara pola pemikiran orang itu semua uang. Apa-apa harus uang, apa-apa harus uang. No. Dalam dunia seni tidak mengenal itu. Memang dalam dunia seni butuh uang untuk itu. Tapi bagaimana caranya katong merubah itu? Katong bisa dapatkan uang dengan cara yang halal. Katong bisa bikin salah satu karya dengan cuma modal barang bekas dengan uang yang tidak seberapa. Katong bisa jual jasa untuk mendapatkan uang. Bisa cuci orang punya auto atau cuci orang punya motor untuk mendapatkan uang itu. Nah, sekarang sudah sampai di sini. Ke depan ini, Fernando dari Melanesian Gallery mau buat apa? Apa yang mau menjadi cita-cita ke depan itu? Kalau dibilang cita-cita masuk, beta punya cita-cita besar sebenarnya. Tapi ada proses-proses yang beta harus lalui. Ada dia punya tahap-tahapnya. Tapi kalau digambarkan beta punya cita-cita ya untuk seorang seniman seperti beta dengan beta punya produk yang beta bikin, otomatis beta pingin punya sebuah pameran khusus dari semua hasil karya yang beta bikin. Beta pingin punya galeri dan itu sudah tercapai. Walaupun masih nebeng sama rumah orang tua tapi setidaknya beta sudah berusaha, beta punya tempat usaha walaupun tidak seberapa, tapi beta sudah berusaha sejauh ini untuk dapatkan beta punya tempat usaha itu. Nah, bagaimana beta untuk mencapai beta punya cita-cita ya beta harus punya karya yang lebih, yang bisa memperkenalkan kota Ambon di Indonesia, yang bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Nah, ketika beta sudah punya karya, beta akan gampang, beta akan punya akses untuk bikin pameran itu. Itu beta punya cita-cita, terlepas dari beta punya visi misi itu. Oke. Nah, ini kan Om kan pernah cerita nih, selain bikin karya, Om juga buat dia punya video tutorial Ya. gitu ya. Nah, kalau misalnya ada anak-anak di kota Ambon lah yang mau belajar, gimana cara Om? Mau Oh, belajar bagus. langsung gitu. Bagus kalau misalnya ada anak-anak SD atau SMP atau SMA yang memang mau untuk berkarya dalam itu, mau untuk mengolah atau mempertajam dong punya seni kreativitas, inovasi itu, beta bikin itu video di YouTube. Sengaja untuk edukasi. Jadi bikin video YouTube awalnya itu untuk dokumentasi. Tapi ternyata dia bermanfaat untuk edukasi. Ya lebih khususnya kepada anak-anak yang di bawah ini nih. Jadi dom bisa lihat video di YouTube, terus dom bisa belajar di rumah. Sembari dong daripada dong tidur atau misalnya main game atau misalnya hal-hal yang ini, mending dong bisa berkarya. Jadi dari video-video itu bukan cuma anak kecil saja, orang tua juga bisa, karena pembuatan itu tidak memakan, tidak perlu yang mewah-mewah. Ya, dia hanya butuh kesabaran, dia hanya butuh ketelitian, dia hanya butuh keterampilan. Dan keterampilan semua itu bisa dipelajari, karena basic yang beta awal, beta bukan seniman. Beta itu sama kayak anak-anak muda di Ambon pada khususnya yang suka balap-balap motor, suka duduk minum-minum, suka duduk tawuran-tawuran kayak gitu. Sama, beta dulu kayak gitu. Ada teman-teman juga yang kenal, ya don tahu beta punya sifat. Ketika beta menggeluti dunia seni ini, don bingung. Tapi ya itu dia, semua itu bisa dipelajari. Kalau ada yang bilang, itu talenta dari Tuhan, no, salah. Itu katong membatasi, katong punya diri. Ketika katong bilang katong sem bisa, berarti sem bisa. Karena itu katong membatasi. Katong membatasi katong punya diri untuk bisa. Padahal ketika beta bilang beta bisa, ya bisa. Ya buktinya di beta pribadi, beta sem bisa awalnya. Dan beta membatasi diri itu, tapi ketika beta pingin lebih, beta pingin sesuatu yang bermanfaat, beta harus bisa. Dan itu beta pelajari. Pelajari ya bukan dari Google, bukan dari ini. Beta pelajari semua dari tingkah laku, dari keadaan, dari lingkungan, dari kondisi, situasi yang ini. Itu beta pelajari itu. Makanya
beta mau bilang itu supaya anak-anak muda itu lebih apa namanya, jangan batasi diri. Jangan pernah bilang beta sem bisa, beta sem bisa. Stop, katakan sem bisa. Harus bisa. Dan ketika saya punya niat dari hati untuk bermanfaat, untuk bisa ini, Tuhan pasti kasih. Tidak mungkin ceng. Talenta itu ya dibilang dikasih Tuhan dari sejak lahir ada. Tapi ada juga yang ketong pelajari. Karena ketong punya niat untuk berbuat baik itu. Tuhan pasti kasih jalan semungkin ceng. Tapi ada mungkin talenta yang dikasih dalam bidang yang berbeda. Bukan sama dengan beta punya yang kayak gini. Ada yang mungkin bikin untuk seni lukis, ada yang bikin untuk seni rupa dalam bentuk lukisan atau gambar. Itu macam-macam. Talenta yang Tuhan kasih. Bagaimana caranya saya mengembangkan saya punya usaha itu untuk dikenal banyak orang. Saya harus berbaur. Harus berani terima kritik dan saran. Harus open minded, buka pikiran, jangan monoton, jangan terikat dengan satu itu saja. Harus berani belajar, harus berani bertanya juga. Jangan pikir umur, beta umur lebih tua, beta gengsi untuk tanya dia yang di bawah umur. Salah. Ketika katong berusaha untuk mempelajari sesuatu hal yang berbeda, katong harus berani untuk menjadi yang beda itu. Oke, ini membaca komentar dulu nih dari cek komentar dari teman-teman Tribuners yang sudah berkomentar. Ini ada yang kasih ucapan, ada yang kasih emoticon love dan sebagainya. Ada dari Genia Jessica, atau orang tua asing hadir. Kayaknya kenal. Mungkin bisa baca-baca juga. Salam dari Kebun Siri Menteng, Jakus Bung Ams. Oke, baik, tidak ada pertanyaan yang perlu dijawab. Tapi kita mau tanya tadi dari Om soal memberikan motivasi untuk anak-anak di Ambon ataupun di Maluku. Tapi ternyata tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar tadi itu. Mungkin bisa lebih dipersingkat Om, motivasi untuk teman-teman di Kota Ambon, terutamanya dalam dunia seni seperti ini, ataupun juga tips-tips lah dalam membangun sebuah usaha itu. Oke. Motivasi yang beta bisa kasih khususnya untuk anak-anak muda yang di Maluku dan Kota Ambon khususnya, sebenarnya sederhana. Beta punya filosofi untuk itu, untuk merubah dong punya pola pikir. Coba bayangkan kemumpung orang tua kerja banting tulang dari kalian kecil sampai kalian sebesar ini, apa yang kalian bisa kasih buat orang tua kalian, khususnya untuk mama dan papa. Apakah cuma dengan kalian main-main game, atau misalnya dengan minum, atau misalnya apa yang kalian bisa tinggalkan. Orang tua itu dia yang penting anaknya berguna. Ya bagaimana caranya bisa berguna, ya stop dengan game, kurangi, bukan beta bilang stop untuk minuman keras, tapi kurangi. Mungkin ya sesekali 2 kali lah butuh untuk alkohol masuk lah, sopi toh. Jadi kurangi hal-hal yang kurang bermanfaat, mulai dari hal-hal yang paling kecil, hal-hal yang paling bawah. Ya contohnya membersihkan tempat tidur itu salah satu proses untuk memulai itu. Karena ketika katong membersihkan tempat tidur, katong sudah menyelesaikan, katong punya satu tugas di hari itu. Ketika katong bangun, katong mengucap syukur pada Tuhan, dan bagaimana cara katong mempertanggungjawabkan katong punya talenta yang Tuhan kasih itu, ya katong membersihkan tempat tidur aja dulu. Jangan usah jauh-jauh, jangan usah katong kasih salah pemerintah atau apa. No, stop dengan itu. Ketika katong menyalahkan orang lain untuk katong punya sebuah kegagalan, berarti katong kalah di situ. Lebih baik ambil keputusan dan terimalah risikonya itu sendiri daripada katong ambil keputusan berdasarkan keputusan orang lain. Dan itu katong akan saling menyalahkan. Stop dengan mengambil keputusan berdasarkan orang lain punya permintaan. Ambil keputusan sendiri. Ketika mau mengambil keputusan, hitung matang.
apa dampak positif dan negatifnya. Positifnya ambil, negatifnya berusaha untuk kasih netral, berusaha untuk terima itu negatif. Katong sem bisa bikin senang semua orang, katong sem bisa bikin senang semua masyarakat, tapi setidaknya katong mulai dengan katong punya pribadi. Ketika katong bahagia, katong mengucap syukur dengan hal yang katong bikin, itu sudah merupakan langkah awal untuk katong bisa namanya lebih berkembang. Katong bisa memulai, katong punya segala sesuatu, baik yang berusaha dalam bidang bisnis atau PNS atau misalnya dalam dunia seni khususnya. Katong mulai dengan hal-hal yang paling kecil. Katong tunjukkan, katong bisa, katong tunjukkan, katong tuh mampu. Orang Ambon bukan cuma dikenal dengan Ambon City of Music, bukan cuma dengan suaranya saja, tapi katong punya talenta lain yang katong harus gali. Makanya di situ beta hadir dengan beta punya karya-karya ini. Beta ingin memotivasi anak-anak muda ini supaya katong lebih berkembang ke depannya. Setidaknya katong mulai dengan yang cara yang tadi beta bilang, stop minuman keras kalau bisa, tapi kalau saya bisa kurangi. Berusahalah berbaur dengan komunitas atau kegiatan-kegiatan gerejawi yang lebih bermanfaat. Setidaknya katong mulai dari hal yang paling bawah, katong mulai dengan hal yang paling sederhana, dari katong punya pribadi saja dulu. Kembalikan lagi semua kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan itu dia mau bilang sederhana, iya sederhana, mau bilang ribet, sebenarnya yang ribet. Tapi ketika katong berperkara, katong sertai Tuhan dalam katong punya proses hidup, baik dalam pekerjaan, cinta atau apapun itu, Tuhan pasti akan menyertai katong punya segala sesuatunya. Makanya anak-anak muda di Kota Ambon, kalau misalnya ada yang sibuk atau misalnya ada yang punya talenta dalam dunia seni, jangan bosan-bosan. Dom bisa datang ke beta, dom bisa sharing cerita dengan beta, beta bisa bantu dong untuk mengembangkan dom punya usaha, walaupun bukan dalam bentuk uang, tapi dalam ide. Ketika dom mau berkarya, ayo beta siap bantu. Ada yang mau menghasilkan uang dari situ, jangan pernah berpikir bahwa segala sesuatu itu uang. Jangan pernah berpikir segala sesuatu itu tentang jabatan. Bikin saja yang baik dulu. Ketika katong bertanggung jawab dengan hal-hal yang paling kecil, maka katong akan dipertanggungjawabkan dengan hal yang paling besar. Stop dengan itu semua. Perbaiki katong punya pola pikir, perbaiki katong punya hati, berdoa kepada orang tua, pasti katong akan ketemu satu saat lagi. Kira-kira itu. Nah, baiklah, kurang lebih kita sudah berbincang banyak hal dengan Om Nando, owner dari Melanesian Gallery, di mana dia membuat idenya, membangun usahanya hanya dari lem tembak ya Om? Ya, lem tembak. Barang bekas. Dan ada satu kesimpulan yang saya ambil seperti ini sebenarnya, teruslah berkarya, meski karya Anda belum dihargai, meski karya Anda diinjak-injak, teruslah berkarya sampai Anda tidak tahu lagi karya apa yang harus Anda buat. Ya. Tentukan pilihanmu, mau berkarya atau hanya berkata-kata. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.